Halo sahabat koperasi, kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas bagaimana cara menambahkan admin dan memberikan hak akses kepada admin untuk dapat menggunakan IC Core System. Oke, untuk yang teman-teman yang belum masuk ke dashboard bisa login dulu. Kemudian setelah login nanti kita akan masuk ke menu akses. Jadi di sini ada paling bawah kita akan mencoba untuk menambahkan admin atau siapa saja pengguna yang akan menggunakan IC Core System ini. Kemudian bagaimana kita menambahkan hak akses sehingga si pengguna tadi, si admin tadi itu memiliki batasan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, di sini kita masuk ke menu akses, kemudian kita pilih manajemen admin karena kita akan belajar bagaimana cara menambahkan admin. Oke, kita pilih yang manajemen admin. Kemudian di manajemen admin sini kita akan dihadapkan dengan tabel administrator di sini. Ini siapa? Apa ini administrator? Administrator ini maksudnya adalah dia sebagai admin. Kemudian ini adalah nama admin yang nanti akan kita buat saat ini. Karena kita belum memiliki admin, maka nama default untuk admin saat ini adalah super admin. Kemudian ini adalah emailnya. Kemudian di sini ada penjelasan apakah emailnya terverifikasi atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti kita membuat email, membuat admin, kemudian nanti emailnya belum terverifikasi, ini di sini tandanya belum terverifikasi. Kemudian yang 2FA ini apakah admin kita ini sudah mengaktifkan 2FA atau belum. Jadi kalau misalnya kita lihat loh ini admin kita belum aktifkan 2FA, ini disarankan untuk segera mengaktifkan 2FA ini untuk alasan keamanan. Kemudian di samping ini ada role dan peran. Nanti saya akan menjelaskan apa itu role dan peran. Kemudian izin tambahan untuk si admin itu apa saja. Nanti kita akan mempelajari bersama bagaimana cara menambahkan izin tambahan. Sebelumnya saya mau menjelaskan terkait role atau peran dulu. Ini karena banyak yang masih bingung apa sih role dan peran itu, terus kemudian izin akses itu apa. Di sini kita akan coba melihat bahwa kalau misalkan kita punya contoh di sini ada admin. Admin itu siapa sih? Admin itu karyawan kita misalkan, atau mungkin orang yang menggunakan sistem iCore ini, yang mempunyai login, yang dia bisa login dan dia bisa melakukan sesuatu pada sistem IC Core System. Kemudian admin di sini ada, di sini saya kasih contoh aja ya. Ini ada tiga admin, yang satu cewek, kemudian ada dua cowok. Kemudian role atau peran itu di sini role atau peran itu misalkan si admin A yang pertama ini dia berperan sebagai accounting misalnya. Terus ini adalah perannya. Kemudian nanti kita akan buat nih, oh nanti kita menambahkan si A dengan peran sebagai accounting. Kemudian nanti kita menambahkan lagi si B dengan peran sebagai keanggotaan. Kemudian kita menambahkan si C dengan peran sebagai pengawas. Nah, masing-masing peran tadi, role tadi, itu memiliki izin akses yang berbeda-beda tentunya. Nah, kalau misalkan izin akses si accounting apa ini? Misalnya dia akan mengakses modul accounting, menginput jurnal, dan lain-lain. Ini adalah izin akses yang akan kita berikan kepada accounting sehingga accounting itu tidak bisa mengakses lagi nanti di misalnya keanggotaan misalnya gini. Jadi itu adalah izin-izin akses, nanti bisa dilihat. Kita akan belajar bersama bagaimana cara menginput admin. Oke, ini contohnya nanti bisa dipelajari lagi sama-sama. Kemudian kita masuk lagi ke IC Core System, bagaimana cara untuk menambahkan admin. Nah, caranya adalah kita buat dulu admin baru. Di ujung sebelah atas ada buat admin baru begini.
kita bisa menambahkan admin melalui ini, form ini, kemudian kita pilih administrator, kemudian unit kerja. Ini unit kerja, saya besarkan sedikit ya. Oke, biar kelihatan. Oke, di sini ya. Jadi unit kerja ini dia bisa kita tempatkan pada unit kerja mana ini, si admin itu. Apakah di unit simpan pinjam, unit minimarket, atau kita mau tambahkan di pusat misalnya. Dia kalau di pusat dia akan bisa mengakses semua unit. Namun kalau misalnya kita tempatkan di unit, maka dia nggak bisa mengakses pusat. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita pilih pusat, dia bisa mengakses ke unit, tapi kalau sebaliknya kita pilih unit, dia nggak bisa mengakses ke pusat. Begitu. Kemudian di sini ada nama. Nama kita bisa isi namanya. Misalnya, oke, kita misalnya punya nama ini, kemudian ada jenis kelamin, oke, nomor handphonenya kita bisa masukkan. Ini asal ya, kalau misalnya nanti ada yang cocok minta maaf. Kemudian alamat emailnya mungkin oke, ini alamat emailnya. Kemudian kata sandi ini kita bisa buatkan kata sandi standar, misalkan kita buatkan oke seperti ini kata sandinya. Nanti setelah itu kita bisa meminta untuk si admin untuk mengganti kata sandi tersebut. Oke, kemudian di sini ada statusnya aktif. Ini biarkan kita aktif karena kita mau langsung menggunakan akunnya. Kemudian kalau email terverifikasi, kalau kita centang, maka sistem tidak akan mengirim email untuk mengkonfirmasi bahwa emailnya benar. Namun kalau kita yakin emailnya benar, kita centang. Kalau kita tidak yakin, kita bisa kosongkan supaya nanti sistem akan mengirimkan email kepada admin. Kemudian ini email konfirmasi, kita mau dicentang boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian di sini adalah peran. Di sini dikasih tahu bahwa kita mau memberikan peran apa ini. Di sini baru ada peran untuk administrator. Administrator berarti semua izin ini diberikan. Jadi semua fitur yang ada di core system ini akan terbuka oleh ini karena dia memiliki semua izin ini. Begitu. Namun karena kita mau memberikan izinnya cuman terbatas beberapa izin saja kepada si admin, maka kita jangan pilih administrator role-nya. Di sini sebenarnya kalau kita sudah buat role ini nanti kita bisa pilih role-nya apa. Namun di sini saya mau memberitahu bahwa kita bisa memilih satu-satu nih misalnya. Misalnya tadi si Diana tadi ini Diana ya Diana. Misalnya si Diana ini kita mau masukkan dia memiliki izin akses accounting misalnya. Nah, di sini kita bisa pilih nih role-nya. Izinnya apa aja nih? Di sini ada banyak izinnya. Oke, kita buka dulu di izin keuangannya misalnya. Apakah kalau misalnya kita mau memberikan izin semua kepada si admin, kita bisa centang yang ini. Berarti dia dapat melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini gitu. Kemudian menampilkan neraca. Ini bisa dipilih secara keseluruhan atau satu-satu. Misalnya dia hanya melihat ini, misalnya melihat ini. Ini nanti bisa dipilih. Ini tergantung dari kita manajemen adminnya nanti seperti apa. Oke, saya akan pilih untuk si admin ini bisa mengakses semua keuangan, semua yang terkait tentang keuangan. Dia bisa melakukan perubahan, kemudian update begitu. Oke, setelah sudah kita bisa langsung pilih untuk buat admin. Oke, kita punya admin baru sudah jadi. Dia sudah bisa login dengan user dan password yang sudah kita berikan. Oke, begitu cara untuk membuat admin ya. Kemudian Pak, pertanyaannya adalah bagaimana kalau adminnya banyak nih? Kita mau buat satu role, satu misalnya di bagian accounting, jadi nggak usah pilih lagi satu-satu, kita sudah buatkan role-nya, perannya. Itu kita bisa masuk ke akses, kemudian kita pilih yang di bawah sini, hak akses. Jadi kita bisa memilah-milah izin
mengklasifikasikan izin sehingga nanti waktu kita membuat admin itu jauh lebih mudah, kita bisa klasifikasikan di sini. Oke, di sini kita punya role atau izin akses baru satu, administrator dengan izin ke semua modul yang ada di sistem ini. Kemudian kita bisa menambahkan grup untuk mempermudah kita, atau role tadi itu kita tinggal pilih di atas sebelah kanan atas, buat grup untuk hak akses seperti ini. Kemudian di sini di tipenya ini kita tujukan kepada administrator, berarti admin kita mau buat admin. Misalnya nih tadi kita mau buat apa tadi ya, accounting ya, accounting gini, kita buat accounting. Kemudian akses accounting nih apa saja nih, kita pilih accounting, berarti dia bisa mengakses semua laporan keuangan. Kemudian apakah dia bisa melihat anggota, tidak, kita bisa tambahkan. Kemudian setelah kita pilih apakah dia menu apa saja yang bisa diakses, misalnya semua menu ini, kita tinggal oke. Kemudian kita ke bagian untuk buat role atau peran. Nah, kita sudah punya dua ini, administrator untuk accounting, sehingga nanti waktu kita mau membuat admin baru, misalnya admin baru, kita nggak perlu pilih-pilih lagi, kita tinggal buat admin baru. Kemudian yang ini tahapannya sama. Kemudian nanti kita tinggal pilih di sini, saya perbesar. Kita sudah punya satu role, kita sudah punya satu role untuk accounting, sehingga kita tinggal pilih role untuk accounting. Si admin yang kita buat sudah punya semua peran begitu. Namun kita juga bisa menambahkan izin akses yang lain, misalnya dia accounting tapi dia juga punya izin, misalnya mengganti atau mereset password misalnya, atau kita bisa menambahkan akses yang lain untuk akses tambahan. Seperti itu. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk bagaimana menambahkan admin, kemudian membantu membuatkan role atau peran dari admin tersebut, sehingga tidak semua menu ini keluar di admin tersebut, karena pasti ini banyak sekali. Misalnya nanti kita punya admin satu lagi yang hanya memiliki akses terhadap modul HRM ini saja, mungkin di bagian HR itu punya modul ini sendiri aksesnya. Kemudian nanti di bagian simpan pinjam itu punya akses sendiri, apakah dia bisa mengakses teller, apakah dia bisa mengakses pinjaman. Nah, ini bisa kita atur di bagaimana mengatur role dan peran. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam membuat admin. Terima kasih dan sampai jumpa.